الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali daurah dari matan Ra'iyah Al-Khaqani allati qalaha fil qurra'i wa husnil ada. Sekarang kita masuk ke bait yang berapa sekarang? Ada angkanya enggak baitnya situ? Bait ke-15. Berkata Al-Imam Abu Zahim Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani radhiyallahu an, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain amin. Ila anqal sampai pada perkataan beliau, ala fahfadhu wasfi lakum makhtasartuhu liyadriyahu man lam yakum minkum yadri. Perhatikanlah, ala perhatikanlah, ketahuilah. Ala perhatikanlah, ketahuilah. Fahfadhu hafalkanlah. Wasfi apa yang aku jelaskan, apa yang aku sifatkan, apa yang aku sampaikan. Lakum kepadamu. Wasfi lakum apa yang aku sampaikan kepadamu. Makhtasartuhu yang penjelasan ini telah aku ringkas untukmu. Liyadriyahu agar ia menjadi tahu malam yakum minkumu yadri tentang apa yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Jadi di sini An-Nazim radhiyallahu an mengajarkan kepada kita atau memberikan penjelasan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk menjelaskan sesuatu kepada murid itu dengan ikhtisar, dengan ringkasan. Agar apa tujuannya? Agar lebih mudah dipahami. Makanya sebagian ulama kurang menyukai menulis buku terlalu tebal. Kenapa? Karena akan sedikit orang yang bisa menelaahnya. Walaupun buku-buku tebal itu dibutuhkan sebagai sumber referensi, tapi akan sedikit orang yang menelaahnya. Manfaatnya kurang terasa. Tapi bukan berarti juga bukunya terlalu singkat, terlalu ringkas sehingga sulit untuk dipahami. Jadi buku itu yang sedang-sedang. Tidak terlalu tebal, tapi jelas, padat. Begitu. Di sini juga Al-Imam Abu Zahim Al-Khaqani memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang namanya ilmu itu bukan hanya diketahui tapi mesti dihafal. Beliau mengatakan fahfadhu. Kenapa? Karena tingkat paling rendah dalam menuntut ilmu adalah menghafal. Jadi menghafal itu tingkat paling rendah dalam menuntut ilmu. Tingkat paling dasar. Makanya anak-anak kecil yang belum bisa diajak banyak berpikir, yang terbaik bagi mereka ngapain? Ngafal. Ngafal. Tapi kalau udah gede, diubah. Karena berat menghafal itu bagi orang dewasa. Apalagi yang udah di atas 30 tahun. Wow, udah makin berat. Ketika anak sudah baligh, maka bukan hafalan lagi fokusnya. Apa ketika anak sudah balik atau menjelang balik? Ketika anak-anak menjelang balik, maka fokusnya adalah beralih kepada pemahaman. Ilmu-ilmu yang fardu ain yang mesti dia ketahui untuk menjalani kehidupannya. Begitu. Dan yang namanya menghafal itu akan membantu kita dalam menjaga kaidah. Menghafal itu akan membantu kita menjaga kaidah. Orang yang hafal kaidah, orang yang hafal ilmu, itu beda tingkat pemahamannya dengan orang yang tidak hafal. Orang yang tidak menghafal ilmu itu beda tingkat pemahamannya dengan orang yang hafal. Begitu. Bahkan para ulama mengatakan apa? Alladzi la yahfadzul mutun laisa bitalabil ilm.
Orang yang nggak ngafal matan itu bukan penuntut ilmu. Kita nggak ngomongin alim, kita ngomongin penuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai penuntut ilmu, maka hafalkan. Matan-matan yang ringkas, kaidah-kaidah pokoknya hafalkan. Begitu. Kenapa? Karena dengan menghafal kita bisa menjaga kaidah dan memudahkan pemahaman. Ini juga yang membuat saya secara pribadi, ini pengalaman pribadi saya, kenapa saya ini lebih mudah dalam memahami tajwid dibandingkan memahami cabang ilmu yang lain. Padahal, katakanlah misalnya fikih. Saya belajar fikih itu dari kecil. Ya, mungkin kita semua juga belajar fikih dari kecil. Saya bahkan ketika SMA dan kuliah, itu masih belum terlalu paham rincian hukum tajwid. Mad aja saya kurang terlalu paham. Masih sering sulit membedakan mad munfasil, mad muttasil. Bahkan saya nggak ngerti bagaimana cara menghitung harokat itu sampai benar-benar saya belajar dan menghafal matan Muqaddimah Jazariyah. Jadi saya itu ketika kuliah itu sudah mulai ngajar. Tapi ngajarnya ngajar apa? Ngajar tahsin biasa aja. Tahsin biasa sama studi dasar Islam. Akidah-akidah dasar, fikih itu sudah mulai ngajar. Walaupun saya bukan jurusan agama. Kenapa? Karena sebelumnya saya sering ikut pengajian. Tapi tahsin sama tajwid, tapi tajwid secara terperinci saya itu termasuk yang sering menghindar materi-materi tajwid secara terperinci. Begitu. Kenapa? Karena nggak paham. Walaupun saya tahu, tapi saya nggak paham. Jadi belajar tajwid itu saya baru lakukan setelah saya udah lama ngajar fikih. Jadi saya ngajar fikih, bahkan di pesantren di beberapa pondok itu saya ngajar fikih, saya ngajar Thaqafah Islamiyah. Tapi saya belum memperdalam tajwid sampai tahun 2015, 10 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2005 mungkin saya udah ngajar fikih. Walaupun ya dengan ilmu yang masih terbatas. Tapi saya udah ngajar fikih, studi Islam, Thaqafah Islamiyah. Begitu. Sering ngisi taklim juga. Bahkan tahun 2010 itu mulai ngisi dengan beberapa kitab-kitab yang ringkas. 2012 juga Safinah itu sama teman-teman, terus Ta'limul Muta'alim, teman-teman ITB waktu itu. Ngaji Ta'limul Muta'alim, hadis Arba'in, Safinah. Terus saya udah ngajar itu. Tapi tajwid saya belum belajar secara detail. Baru 2015 saya belajar tajwid. Tapi percepatan belajar tajwid itu jauh lebih tinggi. Kasarnya saya belajar fikih itu kayak gitu-gitu aja. Levelnya level dasar sampai menengah doang. Sulit sekali untuk melampaui level menengah ke atas. Tapi dalam tajwid, walhamdulillah, insya Allah, ini bukan dalam rangka ujub atau berbangga diri, tapi saya yakin-yakinnya saya bisa menguasai ilmu tajwid dari awal sampai akhir insya Allah. Saat ini. Kecuali mungkin beberapa rincian yang belum saya ketahui. Kalau mungkin nilai ya di atas 80 lah kalau tajwid. Kalau tajwid itu insya Allah saya berani bilang nilai pengetahuan dan pemahaman saya terhadap tajwid di atas 80. Tapi kalau fikih, maksimal itu saya merasa paling di 50, itu maksimal. Jawabannya apa? Saya belajar fikih puluhan tahun, saya belajar tajwid baru beberapa tahun, kok bisa percepatannya lebih tinggi tajwid? Ternyata saya menemukan jawabannya itu setelah saya berpikir panjang, oh ternyata yang paling terasa oleh saya ketika saya mencoba merenungkan hal ini, maka jawabannya adalah karena saya mulai belajar tajwid dengan menghafal matan. Tapi tidak seperti itu ketika belajar ilmu yang lain. Begitu. Jadi saya belajar tajwid langsung hafal Jazariyah. Dilanjutin ngafal Tuhfatul Atfal. Dilanjutin ngafal matan-matan lain yang menurut saya penting. Yang dikumpulin dalam terjemah tafsiriyah. Itu awalnya hafalan matan saya. Oh ini matan penting, Mabadi, terus kemudian awalnya dikit, tambah lagi, seiring saya nambah hafal, saya tambah lagi. Begitu. Dari situ percepatan pemahaman ilmu tajwid saya semakin tinggi.
Tapi fikih berat. Kenapa? Karena yang dihafalnya masih sedikit. Itu yang membuat saya kemudian menyadari bahwa yang namanya belajar itu butuh ngafal. Jadi kalau misalnya ada orang-orang zaman sekarang bilang ngafal itu nggak penting, ngafal itu sangat penting. Pengalaman pribadi saya begitu. Orang yang belajar ulumul Quran dan memulai pembelajaran ulumul Quran dengan ngafal Quran itu pasti akan lebih cepat dibandingkan orang yang nggak ngafal Quran sama sekali. Demikian pula kalau antum misalnya ingin mahir dalam qiraat, wajib ngafal. Dalam ilmu qiraat apa yang wajib dihafal? Al-Quran. Gak bisa orang belajar qiraat gak hafal Quran, gak bisa. Bisa belajar kalau cuma belajar doang, tapi gak akan pernah bisa menguasai. Setelah Al-Quran apa? Kaidah qiraat dan kaidah lughah. Makanya idealnya kalau ingin belajar qiraat sabah itu hafal Syatibiyah dan Alfiyah. Hafal Syatibiyah dan Alfiyah. Kalau misalnya antum belajar qiraat sabah sudah hafal Syatibiyah dan belajar dan hafal Alfiyah, ringan mempelajari qiraat. Bagaimana ketika ingin belajar asyrah? Ya udah hafalin Thaibatun Nashr, udah makin ringan. Tapi kalau nggak ngafal, sekadar tahu saja. Kenapa? Karena kalau dengan ngafal, ketika kita lupa kaidah, tinggal dihafalin baitnya. Oh iya, ini ternyata begini kaidah. Tapi kalau nggak hafal, apa ya ini bacanya? Kayak gimana ya? Harus buka dulu. Beda. Rasanya akan beda. Begitu. Jadi kalau misalnya antum ingin menguasai ilmu, antum ingin berkecimpung dalam sesuatu, hafalkan. Hafalkan. Nah sekarang antum inginnya jadi apa? Dan saya yakin dalam setiap ilmu manapun harus menghafal. Harus. Antum misalnya pengen jadi ahli matematika, harus hafal rumus. Harus hafal rumus. Minimal hafal rumus dasar yang nanti bisa dicari rumus turunannya. Tapi kalau rumus dasarnya nggak tahu, ya selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Rumus dasar itu harus dihafal di luar kepala. Misalnya nyari luas lingkaran, ya nggak perlu lihat buku lagi. Rumus persamaan, antum harus paham rumus persamaan itu kayak gimana, rumus dasarnya. Kalau rumus dasarnya juga paham, ya sudah boro-boro mau menyelesaikan persamaan yang panjang. Begitu. Jadi menghafal itu penting, kata siapa menghafal nggak penting. Makanya orang-orang yang bilang menghafal itu nggak penting sebetulnya karena mereka nggak mampu, itu aja. Wih serius. Banyak di YouTube, di Facebook, Instagram yang bikin video menghafal Al-Quran itu nggak penting, yang penting paham. Saya yakin mereka itu bukannya menyadari. Jadi mereka itu mengeluarkan statement seperti itu bukan dengan riset, bukan dengan penelitian, tapi sekadar karena mereka nggak mampu menghafal, itu aja. Ya itu. Begitu. Kecuali kalau lahirnya dari orang yang menghafal Al-Quran. Tapi nggak ada orang yang menghafal Al-Quran bilang begitu. Kalau penghafal Al-Quran bilangnya bagaimana? Menghafal saja tidak cukup. Itu beda bahasanya kan? Bukan nggak penting. Menghafal saja tidak cukup. Betul, menghafal saja tidak cukup. Harus paham. Sayang, udah dihafal nggak paham. Sayang. Begitu. Udah hafal Jazariyah nggak paham tajwidnya, sayang. Ya, sama udah hafal Quran nggak hafal Al-Quran, nggak paham Al-Qurannya, sayang. Tapi bukan nggak penting. Fahfadhu di sini Al-Imam Abu Muzaim Al-Khani mengatakan fahfadhu. Harus dihafal. Belum cukup dengan memahami, mengetahui saja. Kalau ingin menguasai, kalau sekadar tujuannya tahu dan beramal saja, ya cukup, nggak perlu ngafal. Saya mah pengen yang penting tahu, yang penting bisa amal. Itu mah udah cukup, nggak perlu menghafal. Tapi kalau pengennya menguasai, muharrir, jadi muharrir tajwid, maka wajib menghafal. Nggak bisa nggak? Aja. Kalau ngantuk ngapain ya? Kalau ngantuk ngapain? Lawan dong. Kalau ngantuk wudu, kalau nggak mau wudu berdiri ya. Kemudian Al-Imam Abu Zahim Al-Khani melanjutkan. Di sini juga penting nasihat bagi guru. Apa yang beliau katakan? Fa fi syarbatil law kana ilmi saqaitukum wa lam ukhfi ankum dzalikal ilma bidzakhri. Fa fi syarbah. Syarbah itu wadah minuman atau seteguk minuman. Fa fi syarbatin law kana ilmi, dan kalau dalam wadah ini berisi ilmuku, gitu ya, kata Imam Abu Zahim Al-Khani, kalau saja ilmuku itu bisa dituangin dalam sebuah wadah, kata beliau begitu, kalau saja ilmuku ini bisa dituangin dalam sebuah wadah, saqaitukum, maka pasti aku akan langsung nyuapin, ngasih minum langsung begitu. Kalau ilmu itu ibarat wadah, ibarat air
yang bisa dimasukin dalam wadah, maka kalian itu nggak perlu belajar. Aku pasti akan langsung menuangkannya ke mulut kalian. Begitu. Apa ini berarti? Khidmah. Pelayanan seorang guru kepada muridnya. Bahwa guru itu harus mencari bahasa kalimat pilihan diksi terbaik agar murid-muridnya paham, sebagaimana dianalogikan seperti orang yang menuangkan air langsung ke mulut orang yang sedang kehausan. Langsung terasa. Nah, guru itu harus bisa begitu. Jangan cari kata-kata yang ribet dan enjelimet. Kata-kata yang mudah. Dan nggak perlu harus formal terus. Eja, kalau ngantuk tadi bilang apa? Boleh wudhu. Kalau udah wudhu masih ngantuk juga, diri. Oke? Oke, harus tahan, harus tahan. Iya, wudhu dulu. Kalau masih nggak ngantuk-ngantuk juga, diri. Bismillah. Begitu. Jadi ini khidmah dan bagaimana semangat beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi beliau itu seakan-akan mengatakan, pokoknya kalau misalnya saya mampu, saya akan berikan yang terbaik untuk mengajarkan kalian sampai kalian bisa. Sampai kalian bisa. Begitu. Walam ukhfi ankum dzalikal ilma bidzakhri. Dan aku juga nggak akan menyembunyikan ilmu dengan cara menimbunnya. Begitu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Dalam ayat disebutkan wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Cuma memang bukan berarti gara-gara kalimat ini dan ayat-ayat yang tadi disebutkan, bukan berarti kita bebas ngasih ilmu pada siapapun. Karena ternyata makanannya kibar, ta'amul kibar, samus sighar. Makanannya orang dewasa itu apa? Racun buat anak-anak. Benar nggak? Makanan orang dewasa itu racun buat anak-anak. Iya nggak? Coba makanan antum apa? Makanan antum itu daging, ayam, rendang, tahu, tempe, nasi. Coba kasih ke bayi. Racun. Muntah bayi. Dikasih makanan yang keras itu muntah. Nggak bisa. Maka demikian pula ketika kita memiliki banyak ilmu, kita harus bisa melihat audiens, melihat para pendengar ini kira-kira levelnya level apa, kita cari yang paling menengah. Oh, rata-rata di sini. Maka berarti ilmunya sampai di sini dulu. Jangan langsung ilmu yang tinggi. Karena bakal jadi racun. Boro-boro paham, yang ada dia malah pusing tersesat. Jadi kasih ilmu secara bertahap. Tadarruj, bukan menyembunyikan ilmu, tapi itu metode dalam mengajar. Termasuk ketika lagi talaki menghadapi para pemula, maka para pemula ini jangan terlalu banyak fokus di lahan-lahan khafi. Karena kalau banyak terlalu fokus di lahan-lahan khafi, maka para pemula akan kabur. Fokus aja di lahan-lahan jali dulu. Misalnya satu level di lahan-lahan jali sampai benar-benar bagus, lahan jalinya udah hilang, baru lahan khafi dikit-dikit. Itu pun nggak mesti semuanya. Fokus pada yang benar-benar tampak lahan jali tapi kelihatan banget gitu. Misalnya kalau dalam bacaan 4 poin dulu lahan jalinya, lahan khafinya. Pertama masalah apa? Masalah konsistensi mad, konsistensi gunnah, masalah vokal, masalah apa lagi? Masalah sifat-sifat yang tampak seperti qalqalah, itu kan tafhim tarkik, itu kan kelihatan. Tapi kalau yang detail-detail bisa belakangan. Jangan langsung semuanya. Kenapa? Karena kalau langsung semuanya bakal kabur orang tersebut. Begitu. Di sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada semangat yang besar dari An-Nazim untuk selalu mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Maka itu juga yang harus kita petik. Kita harus semangat untuk menyampaikan, kita harus semangat berdakwah. Jangan kemudian terlalu minderan. Tahu minder ya? Minder itu nggak percaya diri, kurang percaya diri. Aduh, saya ilmunya masih terlalu sedikit, nggak mau menyampaikan. Nggak.
Balighu anni walau ayah, ingat. Atau misalnya ada sebagian orang, aduh saya mah belum dapat ijazah. Enggak. Ijazah itu bukan syarat. Bukan syarat ngajar. Orang yang nggak punya ijazah boleh ngajar nggak? Boleh. Bahkan wajib dalam sebagian keadaan. Orang yang nggak punya ijazah itu tetap boleh ngajar, tetap boleh praktek istilahnya begitu. Tetap boleh buka praktek. Yang penting dia berilmu. Jadi bukan berijazah yang penting tapi berilmu. Begitu. Jangan sampai hanya gara-gara enggak punya ijazah enggak mau ngajar. Itu keliru. Ya. Seperti itu. Dan ilmu itu jangan ditimbun. Kenapa? Karena dengan iqra, dengan ngajar itu justru akan membuat kita makin kokoh di atas ilmu yang kita pahami. Bagaimana cara membuat ilmu kokoh? Yang pertama murojaah. Yang kedua mutola'ah dan mudzakarah, diskusi. Sambil baca kitab, sambil diskusi, mudzakarah. Yang ketiga adalah iqra. Yang keempat adalah al-kitabah, nulis. Nih, jadi kalau misal pengen tahu gimana caranya supaya ilmu itu kokoh dan nempel, nggak lepas-lepas, yang pertama murojaah. Mutola'ah, murojaah, terus kaji lagi, baca lagi, terus murojaah sendiri, murojaah mandiri. Tapi nggak cukup. Cuma 25% itu. Cuma 25%. Kalau pengen naik lagi apa? Mudzakarah, banyak diskusi. Mudzakarah, banyak diskusi. Bukan cuma baca kitab sendiri, bukan cuma murojaah sendiri, tapi mudzakarah, banyak diskusi, banyak nanya terhadap poin-poin yang belum kita pahami. Yang ketiga, iqra, ngajar. Harus, nggak ngajar ilmu nggak akan nempel. Pergi lagi. Jadi ngajar itu salah satu bentuk murojaah sebetulnya. Dan yang terakhir apa? Nulis. Itu penting. Nulis itu penting. Maka mulai sekarang yuk nulis. Kalau tulisan antum bagus bisa diterbitkan oleh Mukri. Jadi kalau misalnya antum bingung nyari penerbitnya, Mukri siap. Yang penting tulisannya bermanfaat. Minimal dibeli oleh murid-murid yang ada di Mukri, santri di Mukri. Maka dia nulis, apapun itu. Wah, tulisan saya nggak banyak halamannya, bisa digabung sama yang lain. Bunga rampai istilahnya ya. Kumpulan-kumpulan artikel dan tulisan. Itu bisa. Nggak mesti satu orang satu tulisan, satu buku. Satu buku 10 orang nulis udah cukup itu. Kalau satu orang misalnya 10 halaman aja udah jadi 100 halaman. Lumayan tebal 100 halaman. Begitu. Maka nulis. Apapun itu, teliti lah. Kalau misalnya antum punya pengalaman ngajar, boleh itu ditulis. Pengalaman ngajar ditulis. Bisa berbagi, bisa sharing. Atau misalnya pengalaman belajar, faidah-faidah yang bisa dipetik ketika belajar, pengalaman murojaah. Saya kalau murojaah bagusnya begini, bagusnya begitu, bagusnya metode murojaah. Mudzakarah, hasil mudzakarah antum tulis. Begitu. Tulis semuanya. Tulis semuanya. Sayang kalau misalnya tulisan hanya dikonsumsi pribadi. Kalau tulisan itu bermanfaat, sebarkan buat orang lain. Begitu, ya. Demikian. Kemudian Al-Imam Uzaim Al-Khaqqani mengatakan, faqad qultu fi husnil ada'i qasidatan. Maka aku telah mengatakan sesuatu atau sebuah qasidah, aku telah menyusun sebuah qasidah fi husnil ada, dalam bab husnul ada. Jadi kalau misalnya ada orang zaman sekarang rame-rame daurah husnul ada, ya inilah husnul ada. Di qasidah Abu Uzaim Al-Khaqqani. Bukan ngomongin naber, di sini nggak ada bab naber. Orang zaman sekarang husnul ada itu ngomongin naber. Harus di sini nabernya, harus itu nabernya. Di sini nggak ada bab naber. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apa sih husnul ada? Husnul ada itu yang dibahas di dalam qasidah Ra'yah Al-Khaqqani. Apa yang dibahas di sini? Tajwid. Jadi husnul ada itu tajwid. Ribet-ribet itu orang-orang zaman sekarang mikirin husnul ada. Ustaz, ngadain daurah husnul ada dong. Lah, itu daurah Jazariyah, Tufatul Atfal, itu husnul ada. Suruh ngadain daurah husnul ada. Aneh. Padahal di Mukri daurahnya daurah tentang husnul ada kebanyakan. Bukan yang begitu katanya. Tentang husnul ada. Ini tentang husnul ada semuanya. Ini penyimpangan makna sebetulnya tuh. Gara-gara
sebagian orang bikin daurah, judulnya daurah husnul ada, isinya naber. Bilang aja daurah naber gitu. Jangan daurah husnul ada. Rajautu ilahi ayyahutta biha wizri. Dan aku berharap dengan qasidah ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Ini juga salah satu alasan kenapa antum harus nulis. Agar setiap kali buku tulisan antum dibaca sama orang dan memberikan manfaat bagi mereka, maka mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa antum. Kapan lagi dosa-dosa antum bisa gugur tapi antum gak ngapa-ngapain? Antum gak ngapa-ngapain, lagi tidur, dosa antum berguguran. Gara-gara apa? Gara-gara tulisan antum dibaca dan diajarkan oleh orang-orang. Niatkan itu. Niatkan. Kalau perlu ditulis di bukunya. Dan meniatkan dengan ini bisa bermanfaat di dunia akhirat, juga bisa menghapus dosa-dosa saya. Oh, tulis di mukadimah, pendahuluan. Kalau nggak ditulis, doa ya Allah mudah-mudahan buku-buku ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Setiap kali diambil manfaat oleh orang lain, maka gugurkan dosa. Luar biasa. Dan usia buku jauh lebih panjang daripada usia penulisnya. Jadi kalau antum ingin hidup abadi, nulis. Antum sudah meninggal, Imam Ibnu Jazari. Meninggal 833 Hijriah, abad ke-9. Sekarang sudah abad 15. Tapi pahalanya masih ngalir sampai sekarang. Sampai hari kiamat pahalanya masih ngalir. Subhanallah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Abad ke-7. Nulis Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Di setiap masjid ada Riyadhus Shalihin, dibaca. Satu-satunya kitab hadis yang hampir ada di setiap masjid, Riyadhus Shalihin. Walaupun Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, tapi jarang di masjid. Apalagi dibaca di masjid, jarang. Kitab apa yang paling sering dibaca di masjid? Kitab hadis Riyadhus Shalihin. Antum bayangkan pahalanya Nawawi itu kayak gimana? Ya tentu saja kitab kita akan banyak diambil manfaatnya orang lain kalau memang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, ya dibiarin aja, ditinggal. Begitu. Jadi, ayo nulis. Nulis. Kemudian beliau mengatakan, bait-baitnya ada jumlahnya berapa? Wa abiyatuha khamsuna baitan wa wahidun. Dan bait-baitnya ada 51 bait. Abiyat jamak dari kata bait. Kalau bait rumah jamaknya buyut. Nah itu. Jadi tunggalnya sama tapi jamaknya bisa beda. Khamsuna baitan wa wahidun. Ada 50 bait ditambah 1. Tunazzamu baitan ba'da baitin alal ithri. Dan aku telah menyusun satu bait dengan bait yang lainnya itu dengan sesuatu atau dengan kalimat yang saling berkaitan. Begitu. Jadi beliau sebetulnya ini nyusun udah sedemikian rupa dengan pikiran yang konsentrasi yang luar biasa. Walaupun memang secara sistematika penulisan wajar, masih sangat tradisional. Memang gaya penulisan zaman dulu ya begini. Begitu. Yang namanya ilmu kan berkembang. Kalau rata-rata kitab tajwid zaman sekarang, rata-rata ngikutin siapa? Sistematika babnya. Jazariyah. Rata-rata Jazariyah. Makhraj, sifat, hukum, mad, waqaf, ibtidah. Dah itu. Hampir setiap kitab tajwid zaman sekarang. Hampir. Saya nggak katakan semuanya, tapi hampir. Seluruhnya. Coba itu cabut, dipindahin. Malah nggak ada. Nah ada. Tuh, mudah-mudahan. Oke. Loh, sama aja. Coba ditukar. Suka begitu. Jelek kabelnya, harus beli lagi nih.
Dia begitu. Oh, udah. Sama. Kabelnya jelek. Sama aja ya. Oh, zoomnya keluar. Udah ya. Mudah-mudahan enggak lah. Tunazzamu baitan ba'da baitin. Tunazzam itu tersusun rapih. Baitan ba'da baitin, setiap baitnya alal ithri, saling berkaitan dengan satu yang lain. Wabillahi taufiqi wa ajri alaihi fi. Dan hanya kepada Allah aku memohon taufik, petunjuk. Taufik itu mirip dengan hidayat. Taufik hidayat, petunjuk-petunjuk. Taufik itu petunjuk, hidayat itu petunjuk. Saya sama dengan nur cahaya, cahaya-cahaya. Ada kan pemain bola nur cahaya, cahaya-cahaya. Nur itu cahaya, cahaya itu cahaya. Jadi cahayanya cahaya, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Jadi apa bedanya taufik sama hidayat? Tahu gak? Taufik itu adalah pertolongan yang diberikan Allah tanpa usaha makhluk. Itu benar-benar hak prerogatifnya Allah. Itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk yang diberikan oleh Allah dengan perantara. Bisa melalui apa? Kitab. Bisa melalui nabi. Bisa melalui kejadian. Bisa melalui, itu namanya hidayah. Begitu. Makanya ketika kita berdoa ihdina as-siratal mustaqim, itu mintanya taufik apa hidayah? Hidayah. Berarti ya Allah berikanlah petunjuk-petunjuk yang udah dikasih. Mana petunjuknya? Ya Al-Quran. Makanya kalau misalnya ada orang minta hidayah tapi nggak baca Quran, dusta berarti dia. Kalau taufik itu benar pertolongan yang tanpa perantara. Allah nolong. Di antara taufik ya, masalah yang sederhana. Misalnya antum di pinggir jalan mau jatuh, mau kecelakaan tapi nggak kecelakaan, itu taufik. Pertolongan Allah yang benar-benar hak prerogatif Allah. Atau misalnya kalau di Bandung ini, kerasa banget kalau di Bandung itu ya. Di Bandung itu lampu merah banyak banget. Jadi kalau misalnya dulu saya waktu kuliah di Alimarot, saya masih tinggalnya di Jatinangor karena masih kos di Jatinangor, sisa kosan dia dari Unpad. Jalan ke Alimarot itu mungkin butuh waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Lampu merah banyak banget. Tapi kalau lagi ditolong sama Allah, hijau semua itu dong sampai akhir itu. Jadi bisa setengah jam itu. Masya Allah, luar biasa itu ya. Jadi gas terus, benar-benar di atas 80 itu nggak turun. Benar-benar nggak ada lampu merah. Wah, ajib ini pertolongan Allah. Cuma jarang kayak gitu. Dan kalau udah berhenti, lama banget di Bandung itu. Antum kalau misalnya pernah ke Bandung, Masya Allah. Kredit. Nggak teratur Bandung itu. Masalah lalu lintas parah. Lebih parah dari Jakarta.
Kalau Jakarta itu macet karena banyak mobil. Kalau Bandung itu karena crowded, karena nggak jelas jalannya itu. Terlalu banyak lampu merah. Kalau secara banyakan mobil, banyakan Jakarta. Crowded, nggak jelas. Dulu Ridwan Kamil waktu masih jadi gubernur bilangnya mau bikin terowongan di Cibiru. Sampai dia udah selesai. Nggak ada wacana doang. Begitu, itu pertolongan tuh, taufik. Ya. Atau misalnya, antum pengen maksiat. Pengen ke tempat maksiat, naik motor. Motornya mogok. Itu taufik. Bilang hamdalah langsung itu. Alhamdulillah ya Allah. Saya nggak jadi maksiat. Mau maksiat lewat HP, HP-nya ngehang. Taufik. Mau maksiat lewat HP, ada orang datang. Taufik. Nggak butuh perantara. Allah yang ngasih jalan langsung. Begitu. Tiba-tiba ada orang datang nawarin umroh. Taufik juga itu. Iya kan? Dan sekarang banyak. Termasuk saya umroh itu nggak minta dan dalam tanda petik nggak ngusahain. Orang itu kalau umroh kan nabung segala macam gitu ya. Saya nggak. Yang nabung itu malah istri saya. Sempat nabung umroh. Saya nggak pernah nyisihin uang itu. Ini buat umroh. Nggak pernah. Itu sih nggak pernah. Kenapa ya? Boro-boro mikirin buat umroh. Buat keluarga aja lah fokus sudah. Kalau ya jadi yang nabung istri saya. Sempat nabung. Tapi nggak tahu masih ada nggak tabungannya tuh. Soalnya kemarin ada kebutuhan yang besar kan. Qadarullah. Tiba-tiba ada yang nawarin umroh. Ustaz, umroh. Udah belum pernah kan? Belum, saya bilang. Yaudah, siap-siap aja. Umroh apa enggak? Ya pokoknya siap-siap aja dulu. Udah paspor ada, saya bilang. Tapi itu waktu itu nggak jadi tuh. Lama itu. Gimana? Ustaz, udah siap? Ya kalau saya mah kalau ada yang ngajak berangkat aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sempat nggak ada kabar. Tiba-tiba datang lagi. Ustaz, ayo berangkat hari ini. Lah. Umroh apa? Umroh mandiri. Jadi saya nggak sama jamaah. Langsung disediain visa sama promotor. Jadi promotornya itu temen orang yang bersangkutan, almarhum Pak Agus namanya. Beliau udah meninggal, yang ngasih jalannya itu. Almarhum Pak Agus. Temennya Pak Agus, si ibu promotor ini udah ada di Mekah. Cuma memang kata beliau ya seadanya aja, yang penting berangkat aja gitu. Dan itu berkahnya saya berangkat umroh itu di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi itikaf di Masjidil Haram. Saya berangkat itu tanggal 20 atau 21 Ramadan. Jadi malam kedua-dua kalau nggak salah, mulai itikaf di sana. Malam kedua-dua ya, sampai Lebaran. Lebaran itu di Masjidil Haram. Lebaran Masjidil Haram. Kemudian saya bingung juga. Kenapa? Karena si ibu promotor nggak nyediain hotel buat saya. Jadi benar-benar backpacker. Saya bingung ini mau ngapain gitu ya. Ada taufik lagi dari Allah. Bahkan ketika baru nyampe dari sana ada taufik lagi dari Allah itu. Apa waktu itu? Ada teman-teman saya dari Bandung yang umroh juga. Masya Allah. Saya bingung. Ini mau tidur di mana? Nggak paham, nggak ngerti. Ada rombongan dari Bandung. Saya lihat, saya nggak sengaja. Itu pun nggak sengaja qadarullah. Saya lagi buka IG. Teman saya posting. Lah, di sini kata saya. Saya langsung nanya, "Ustaz, antum lagi di sini?" "Iya, di mana?" "Di gedung ini." Saya ke sana. Langsung. Jadi dapat lapak juga akhirnya bisa itikaf. Itu susah itu nyari lapaknya itu. Karena orang-orang datang itu dari sebelum tanggal 20 Ramadan. Alhamdulillah. Jadi bisa bareng-bareng tiap malam buka puasa, jadi tahu ini dikasih tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Pas mereka pulang, mereka itu lebaran pulang. Saya bingung. Ngapain lebaran? Masa di Masjidil Haram itu luntang-lantung padahal kepulangan itu tanggal 6 atau tanggal 7 Syawal. Saya agak lupa waktu itu. Tanggal 5-an Syawal pulang itu. Ternyata ada lagi teman saya lagi posting lagi. Lagi di sini juga. Ustaz, antum lagi di sini, lagi bimbing umroh. Iya, lagi bimbing umroh. Udah besok mau kemana? Ada acara apa? Saya bilang. Besok habis sholat Id kita mau ke Madinah. Boleh ikut nggak katanya? Boleh. Jadi saya dari abis mulainya datangnya ketemunya itu malam takbiran. Jadi malam takbiran ketemu beliau.
Ini nggak apa-apa nih gabung sama jamaah tuh, nggak apa-apa, masih cukup, nggak apa-apa, ikut aja. Dan ternyata di sana pun ada yang meninggal, jamaah umrohnya 1 orang. Jadi saya gantiin posisi beliau di situ, di daftarnya itu. Jadi malam takbiran itu situ, terus sholat id, terus tawaf wada, langsung ke Madinah, Pak, ke rombongan beliau. Rombongan beliau. Dapat hotel, dapat kamar, makan gratis semuanya ikut rombongan beliau. Masya Allah, 5 hari. Dan hotelnya dekat banget sama Masjid Nabawi. Jadi hotelnya itu, Masjid Nabawi kan luas ya. Masjid Nabawi, terus ada jalan besar, bukan jalan besar, jalan raya, jalan. Terus kemudian jalan raya, seberang jalan rayanya itu hotel. Jadi antum mau ke Masjid Nabawi itu cuma nyebrang, suruhin jalan. Kelihatan Masjid Nabawi itu, pintu tengahnya Masjid Nabawi itu kelihatan. Makanya saya di Raudhah itu berkali-kali, bahkan Jumatan di Raudhah. Saya masih ingat Jumatan di Raudhah. Kenapa? Karena saya datang sekitar masih jam 9, jam 10-an, sempat masuk Raudhah, Jumatan di Raudhah. Alhamdulillah itu Jumatan di Raudhah. Begitu. Alhamdulillah itu kenikmatan yang besar. Taufik itu. Saya dalam tanda petik saya nggak pernah mengusahakan sesuatu pun secara khusus. Ya, sampai akhirnya mereka pulang tanggal tujuan, saya pulang tanggal 5. Jadi saya pulang duluan. Gimana waktu pulang duluan? Saya nggak tahu. Ini mau ke bandara pakai apa? Teman saya yang kuliah di UIM ada. Ketemu sama beliau, diajak ke perpustakaan Universitas, ke perpustakaan Masjid Nabawi. Kemudian antum pulangnya kemana? Saya mau ke bandara. Oh, kalau ke bandara harus naik bus ini, nanti gampang. Ke terminal busnya saya antar. Beliau antar sampai ke terminal bus, pesenin tiket. Alhamdulillah. Kemudian sampai terminal bus itu ke Jeddah kan. Di terminal Jeddah itu saya nggak tahu juga tuh. Naik apa ya? Naik taksi atau apa? Maka saya ada taksi, saya bilang, motor. Ya, cuma waktu itu di taksinya itu udah ada orang Indonesia ternyata. Orang Makassar. Ya nggak apa-apa, bareng aja katanya. Nanti saya yang bayar. Saya nanti turun tapi di sini dulu. Nanti masnya langsung aja lanjut ke bandara. Subhanallah. Bandara. Tapi di bandara ada masalah karena bingung petugasnya. Loh, masnya umroh, kok sendirian? Harusnya umroh itu pintu masuknya di sana. Saya nggak tahu, Pak. Ya udah nggak apa, tunggu aja dulu di sini. Jadi agak telat. Nungguin semua orang masuk pesawat, saya baru dipanggil masuk. Tapi alhamdulillah, ya bisa umroh sendirian, nggak ada teman sama sekali, tapi Allah nolong terus pada saat itu. Itu namanya taufik. Dan itu benar-benar tidak terduga. Pertolongan Allah yang tidak terduga. Min haitsu la yahtasib itu. Rizqu min haitsu la yahtasib itu beneran. Begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau para ulama bilang begini, jangan sampai antum minta kenikmatan, minta taufik saja. Harus iringi dengan afiyah. Jadi kalau antum minta taufik, minta kenikmatan dari Allah, iringi dengan afiyah. Kenapa? Karena banyak orang yang dapat kenikmatan tapi nggak dapat afiyah. Misal, ada orang yang pengen hafal Quran. Ya Allah, jadikan saya hafid. Tapi ternyata dia nggak bisa menghafal Quran kecuali di penjara. Dia dapat hafal Quran, tapi nggak dapat afiyah. Kenapa? Karena hafal Quran di penjara. Ya walaupun alhamdulillah, walau di penjara bisa hafal Quran. Cuma kan nggak afiyah. Itu namanya afiyah, keselamatan. Misal, ada orang yang ya Allah minta rumah. Dikasih rumah, tapi harus dapat sakit parah dulu. Nah, itu penting juga minta afiyah. Minta kenikmatan dan minta afiyah. Begitu. Jangan sampai kemudian antum harus dapat musibah dulu untuk mendapatkan nikmat. Kita nggak mau kayak gitu. Itu diminta. Boleh minta? Oh, boleh banget. Allah Maha Kaya. Ya. Begitu. Termasuk salah satunya apa? Nulis buku. Jadikan itu sebagai wasilah, tawasulnya antum untuk mendapatkan taufik, hidayat, afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wabillahi taufiqi wa ajri alaihi fi, dan aku berharap taufik dan balasan alaihi fi iqamatina, ya, dalam apa yang saya usahakan ini, abiyata irabihi zuhri, dalam menyusun bait-bait untuk memahami atau untuk menegakkan i'rabnya az-zuhri. Az-zuhri itu maksudnya Al-Qur'an. Az-zuhri itu adalah Al-Qur'an. Maksudnya ayat-ayat
Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin disampaikan? Boleh, fadhal. Mhm. Susah saya. Emang susah. Fokusnya ingat hafalan aku ketika baca Al-Fatihah aja udah ingatnya ke ayat apa nih? Ya memang begitu jadi imam itu. Makanya sebetulnya lebih enak jadi makmum daripada jadi imam. Iya. Makmum itu bisa lebih khusyuk daripada imam. Karena makmum nggak mikirin hafalan. Mana ada mau mikirin hafalan? Bahkan kadang-kadang, imamnya lupa. Jadi saya jadi ikut lupa ya? Ya kan? Kayak gitu kan? Tiba-tiba jadi ikut lupa tuh. Karena nggak mikirin hafalan. Apa ya tadi ayat itu? Bahkan kalau kita jadi imam itu kan, imamnya lupa nggak bisa langsung hafal tuh kadang-kadang. Ikut lupa juga. Kenapa? Karena memang mikirnya tadabbur aja udah. Menikmati aja. Begitu. Jadi gimana caranya? Harus dilatih, mau nggak mau. Semakin mungkin hafalan, semakin kita nggak butuh mikir. Iya nggak? Tapi kalau lupa mah, kalau kata Allah lupa aja udah. Cuma maksudnya semakin kuat hafalan itu, semakin kita nggak butuh mikir. Akhirnya kita bisa fokus ke tadabburnya. Begitu. Jadi gimana cara supaya jadi imam bisa tadabbur? Ya kuatin hafalannya. Sekuat-kuatnya. Begitu. Dan jangan jadikan posisi imam itu, ini memang agak ada perbedaan pendapat, tapi saya lebih memilih untuk mengatakan jangan murojaah ketika jadi imam. Jangan jadikan ajang murojaah maksudnya. Jadi jangan sengaja murojaah pas jadi imam. Nggak akan dapat tadabburnya sama sekali. Karena antum akan terlalu fokus di hafalan, bahkan kadang-kadang lupa rakaat. Karena antum sejak awal niatnya murojaah. Jadi jadi imam itu benar-benar yang udah yakin aja hafal. Murojaahnya di mana? Jangan pas jadi imam. Di mana? Ketika sholat sendirian. Itu aja murojaahnya. Jangan dibalik. Sholat sendirian gak pernah murojaah, jadi imam buat murojaah. Nah, jadi imam itu benar-benar kita menampilkan ayat yang kita sukai, ayat yang bisa ditadabburi, ayat yang kita kuat. Begitu makanya para sahabat ketika jadi imam itu kan jarang surah-surah yang panjang. Kenapa? Karena agar mudah dipahami oleh orang-orang. Tapi kalau sholat sendirian, baru panjang-panjang. Kita sekarang kadang-kadang terbalik. Zaman sekarang itu pas jadi imam, panjang-panjang. Sholat sendirian, Al-Kautsar lagi, Al-Kautsar lagi. Dibalik. Jangan dibalik. Begitu, jadi balik. Jadi kalau misalnya mau murojaah, ketika sholat sendirian, sepanjang apapun silakan. Mau qobliyah, mau ba'diyah, tahajud, duha, silakan. Itulah ajang untuk murojaah. Tapi ketika jadi imam, nah baru itu yang ringan-ringan aja. Kita benar-benar yakin. Insya Allah nggak akan lupa begitu. Bisa juga buat murojaah, tapi jangan murojaah yang dari nol. Maksudnya jangan dari murojaah yang benar-benar kita masih mentah hafalannya, yang udah mateng gitu hafalannya. Sehingga kita fokusnya itu tadabbur. Jadi bacanya nggak pakai dalam tanda petik ya, nggak pakai otak ketika baca Al-Quran di dalam sholatnya. Pakai apa? Pakai hati. Kan kalau kita tadabbur pakai otak kan, mikir kan, mikir kayak melihat mushaf kan gitu kan, ada huruf-hurufnya gitu kan, itu masih pakai otak itu, nggak akan bisa tadabbur kalau begitu, karena bayangan kita apa? Bayangan kita itu mushaf, tulisan, ingat-ingat, kan kita kalau lagi sholat gitu kan, ingat-ingat, oh ini halaman sekian ada di sini, ada di sini gitu kan, kalau lagi murojaah kan begitu, terutama yang visual, saya begitu saya. Kalau yang auditori mungkin ingat suara lantunan syekh yang didengarnya kan. Bayangannya kesini, oh ya pas kesini tuh ayatnya ini, pas kesini ayatnya ini gitu kan. Kalau auditori begitu. Nah, itu silahkan ketika sholat sendirian, ketika murojaah tilawah sendirian. Tapi ketika tadabbur, usahakan nggak terbayang semua itu. Yang terbayang adalah makna ayat. Coba antum misalnya baca surahnya Al-Fil, antum nggak akan ngebayangin mushaf. Antum nggak akan ngebayangin mendengarkan pendengaran yang sering antum dengarkan, nggak kan? Tapi ketika antum, apalagi ketika antum paham ayatnya Al-Fil, maka yang antum ingat apa? Kisah peristiwa gajahnya, gitu kan? Kenapa? Karena antum benar-benar hafal ayat itu dan antum nggak usah mikir bacanya. Begitu. Nah, gimana caranya supaya seluruh surah begitu? Kayak gitu, ya.
Jadi murojaahnya jangan ketika jadi imam. Jadi imam itu udah mateng, baru diangkat ketika jadi imam. Jangan dibalik. Yang matang-matang ketika sholat sendirian, yang mentah-mentah pas jadi imam. Begitu. Kalaupun misalnya masih agak mentah, kalau misalnya antum jadi imam supaya nggak terlalu fokus sama hafalan, sediain mushaf aja di depannya. Jadi antum nggak fokus sama hafalan, antum lihat mushaf. Jadi konsentrasi antum tetap tadabbur. Kenapa? Karena antum nggak mikir. Udah ada mushaf di depan. Dan antum pun nggak takut lupa karena ada mushaf di depan. Dan bukan aib ada mushaf di depan itu, nggak usah takut. Daripada pas antum baca yang panjang gak ada yang ngingetin, mendingan pakai mushaf di depan. Kayak di masjidnya Ustaz Ayub itu, Masjid Al-Falah GDC. Ada mushaf di depannya tuh, gede. Pakai tripod tinggi. Setinggi ini kan enak tuh. Cuma tripod khusus, mushafnya mushaf besar. Bahkan di sebagian masjid kadang ada mushafnya mushaf digital. Jadi sengaja beli tablet yang gede, yang ukuran segini tabletnya. Tablet itu ukuran segini. Jadi enak kan kalau digital kan? Kelihatannya lebih jelas juga, lebih terang juga. Tinggal geser kalau misalnya itu kan. Lagi sholat geser sekali kan enak. Pindah halaman geser enak ya. Jadi tablet isinya cuma mushaf doang dipakai buat jadi imam. Pahalanya besar banget di tablet itu. Begitu. Kan ada tablet yang 15 inch kan maksimal kan. Udah pakai tablet itu. Jadi tablet itu khusus buat nemenin imam. Aplikasinya cuma satu, Al-Quran. Tablet segini kan cukup kan buat jadi 2 halaman tuh, enak. Kelihatannya udah enak banget. Kita baca begini udah enak. Jarak 1-2 meter masih jelas lah insya Allah kalau makna normal. Apalagi kalau udah hafal kan cuma buat ngingetin doang kan mushaf itu kan. Kalau yang udah pernah ngafal ya enaknya gitu, cuma buat ngingetin doang. Enggak mesti baca semuanya. Cuma buat ngingetin biasanya di awal ayat ya, yang paling sering lupa itu, atau setelah wakaf. Itu biasanya kan yang sering lupa. Kalau ngelihat mushaf kan enak. Begitu. Kalau dalam sholat seperti itu aja. Kecuali kalau memang niatnya murojaah di luar sholat, justru sebaliknya. Kalau di luar sholat, kalau bisa, jangan pegang mushaf. Ini metodenya Ustaz Farabi. Ustaz Al-Farabi itu kalau di luar sholat nggak pernah pegang mushaf. Terus kalau lupa gimana? Nanya sama temennya. Nanya sama temennya. Kalau sekarang mungkin sama istrinya. Kalau dulu, beliau cerita, nanya sama teman. Jadi murojaah itu jangan pegang mushaf. Lupa nih, nanya sama teman. Lanjutan ayat ini. Oh, kayak gitu. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan jadikan posisi imam sholat sebagai tempat untuk murojaah hafalan yang masih setengah mateng. Apalagi yang masih mentah. Kalau jadi imam sholat mendingan yang udah mateng. Kalau misalnya masih setengah mateng, tadi mendingan lihat mushaf sekalian. Kalau ingin yang panjang. Karena ada sebagian jamaah pengennya, Ustaz yang subuh yang agak panjang dong. Kalau di jamaah tuh kayak gitu enggak? Enggak, pengennya sedang-sedang aja. Pengen panjang. Itu kalau misalnya pengen panjang ya udah. Iya. Ya memang begitu, minimal tuh di subuh memang di setiap jamaah itu minimal di subuh lah. Saat agak panjang. Boleh. Cuma masalahnya siap nggak ngingetin kalau saya lupa gitu kan. Kalau misalnya nggak siap, kita aja jadi was-was sendiri. Gimana kalau lupa? Mendingan itu aja mushaf aja. Pegang mushaf. Kalau misalnya nggak bisa mushaf digital ya mushaf biasa aja. Tapi kalau DKM-nya punya modal, mendingan beli tablet sekalian. Tablet di situ selesai sholat disimpan, mau sholat dibuka lagi, begitu. Oh mantap. Boleh mushaf kecil boleh banget. Yang penting disakuinnya jangan di celana. Sini sakuinnya. Dan kalau sujud jangan dipegang. Ada sebagian orang megang mushaf pas sujud di begini, itu jangan. Jadi ke lantai mushafnya. Jadi sakuin dulu, baru sujud. Jangan pas sujud dipegang, plek, bahaya itu. Jangankan meletakkan mushaf di sejajar dengan lantai, di bawah lutut aja banyak ulama yang nggak suka. Di bawah lutut doang, mejanya di bawah lutut, banyak ulama yang nggak suka. Kalau nggak sengaja langsung diambil, begitu. Kalau mushafnya jatuh langsung diambil, begitu. Jadi boleh, nggak masalah. Kalau kita, apalagi ya tadi, kalau kita udah pernah ngafal kan sebenarnya nggak butuh yang terlalu jelas ya. Yang penting kan, oh ya inget ini inget itu aja kan. Begitu. Kayak gitu. Tidak masalah. Silakan. Kalau salat sendirian pegang aja mushaf. Lupa buka. Atau misalnya HP kalau salat sendirian apa lagi? Pegang HP pun nggak akan jadi fitnah kan? Antum misalnya buka aplikasi Al-Quran. Wah enak tuh. Lebih jelas.
Selesai, tutup. Enak. Bukan Quran lagi, dilempar juga terserah. Kan statusnya bukan Quran lagi kalau ditutup begini. Enak. Dibuka, baru Quran lagi. Itu enak. Kayak gitu. Lebih enak. Pegang HP aja kalau sendirian. Nggak apa-apa. Kalau jamaah gimana? Pegang HP? Nggak apa-apa sebetulnya. Cuma khawatirnya nimbul fitnah. Buat orang-orang yang nggak paham. Loh, ustaznya jadi imam WA-an. Bukan WA. Itu nggak apa-apa. Dikira scroll TikTok lagi ya. Bukan lagi scroll TikTok. Ini lagi buka mushaf. Ya, begitu. Jadi nggak masalah. Pegang mushaf atau sediakan mushaf. Begitu. Ya Allahu a'lam bissawab. Gitu. Ada yang tanyakan? Silakan. Lebih tepatnya, dari setiap ilmu qiraat dipilih 2 riwayat. Bukan punya 2 riwayat. Liru. Riwayat ilmu qiraat itu banyak. Cuma dipilih 2. Pertanyaannya, kemarin, ulama-ulama yang kemarin itu, yang menentukannya. Enggak, dari luarnya. Kayak kemarin misalnya, Al-Imam Al-Qasim Ibn Salam. Maka beliau meneliti qiraat yang ada dari riwayat. Kan penelitian itu bukan di zaman Imam qiraat, di zaman setelahnya. Jadi setelah Imam qiraat wafat baru diteliti. Bukan ketika Imam qiraat masih hidup, bukan. Jadi setelah Imam qiraat pada wafat, kalau ketika Imam qiraat masih hidup, gampang, kita belajar aja langsung ke imamnya. Ya enggak? Nah, ketika Imam qiraat ini wafat, kemudian kan ada riwayat-riwayatnya nih. Riwayat mana yang dipilih? Gitu. Riwayat mana yang dipilih nih? Kata imam ini, riwayat ini nih yang dipilih nih. Kenapa? Karena paling sesuai dengan penjelasan dari yang lain. Karena paling banyak diamalkan oleh orang. Karena paling fiqh, paling terpercaya. Karena paling kuat menghafal huruf. Dipilih oleh para ulama. Maka ulama mengatakan ini yang paling bagus. Berdasarkan penilaian apa? Ya berdasarkan standar yang telah disebutkan. Faqulu ma wafaqa wajhan nahwi akan lalu sunnati malan yahwi wa isnadan wal Quran. Standarnya sama dengan hadis kalau masalah sanad. Cuma ditambah dalam Al-Quran itu apa? Tawatur. Tawatur itu yu'malu bihi, diamalkan oleh manusia. Jadi bukan riwayat yang misalnya ada orang, ada loh riwayat ini. Terus penduduk mana yang ngamalin? Nggak ada, dia doang. Itu enggak. Aneh kalau misalnya ada Al-Quran, nggak ada yang ngamalin, itu aneh. Jadi harus yang diamalkan oleh manusia dalam keseharian mereka. Itu baru diterima riwayatnya. Salah satu syaratnya itu. Karena harus mutawatir. Nggak mungkin ada Al-Quran yang diriwayatkan oleh cuma 1 orang dan nggak ada yang ngamalin, itu aneh. Makanya disebut syadz. Kemudian harus sesuai dengan Rasul Utsmani. Begitu. Jadi diseleksinya oleh siapa? Ya bukan imamnya milih. Kamu adalah riwayat saya. Bukan. Ini imam udah pada wafat. Ketika seleksi itu imam udah pada wafat. Imam yang 7, yang 10 itu udah pada wafat semua. Proses seleksi tersebut terjadi setelah masa para imam. Ada yang bertepatan dengan muridnya langsung imam. Ada yang nggak ketemu muridnya imam. Jadi peneliti ini nggak sempat meneliti murid langsung imam. Berarti siapa yang diteliti? Ya muridnya lagi. Makanya sebagian riwayat itu bukan murid langsung. Seperti misalnya riwayatnya Imam Ibnu Katsir. Ini bukan murid langsung Ibnu Katsir. Al-Bizi dan Kumbul itu. Coba aja lihat tahun wafat, tahun lahirnya. Coba kita balik ke qiraat. Tahun wafat, tahun lahirnya. Ada yang nggak ketemu. Coba di Ibnu Katsir. Kalau Nafi, Qalun dan Waras itu muridnya langsung. Coba di Ibnu Katsir. Kumbul sama Al-Bizi tahun lahirnya berapa? Jauh. Nggak ketemu mereka. Kenapa nggak ketemu? Kok dipilihnya riwayat? Ya orang yang menelitinya itu ketemunya generasi itu gitu. Yang melakukan penelitiannya itu bertemu generasi Bizi dan Kumbul, bukan generasi sebelumnya. Nggak ketemu sama generasi sebelumnya. Begitu. Imam Asy-Syafi'i bukan murid langsung Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir wafat tahun berapa? 120. Imam Syafi'i lahir 150. Nggak ketemu Imam Syafi'i sama Imam Ibnu Katsir. Terus misalnya qiraat Ibnu Amir ya. Coba Ibnu Amir kalau nggak salah.
Kalau Ibnu Amir ketemu. Terus muridnya? Oh, enggak, lahirnya ada enggak? Oh, ketemu enggak? Enggak ketemu. Kenapa enggak ketemu, Ustaz? Ya karena yang nelitinya di angkatan beliau, bukan angkatan gurunya. Begitu. Jadi yang milih bukan gurunya. Yang milih itu adalah ulama yang sezaman dengan para perawi ini. Bukan satu orang yang kemarin kita jelaskan. Ada siapa misalnya di antaranya kemarin? Ada Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Masih ingat nggak yang meneliti siapa aja? Kemarin ada gurunya Ibnu Mujahid, ada Imam Ibnu Mujahid, Imam Abu Zahim Al-Khani. Itu ya, angkatan-angkatan ini nih sejaman dengan Imam Al-Khani, para peneliti itu rata-rata. Atau satu angkatan sebelum Imam Al-Khani. Fase penelitian itu di sini. Jadi fase penelitian itu di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, fase penelitian. Begitu. Sedangkan mereka hidupnya di abad 1, 2, 3. Ya nggak ketemu lah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya, Ustaz, kenapa ya kalau Hafs itu kan murid langsung Imam Asim, tapi perawinya Ibnu Katsir, perawinya Ibnu Amir kok bukan muridnya langsung? Lah yang nelitinya kan nggak sempat ketemu gurunya. Maka dipilih yang kelihatan. Siapa nih yang sekarang yang dipilih? Oh, yang dipilih sekarang mah ini. Begitu. Yang dipilih sekarang ini. Nah, begitu. Gimana mau neliti ulama yang sudah meninggal? Gimana mau mempelajari riwayat dari ulama yang sudah meninggal? Gak bisa. Misalnya, qiraat yang paling bagus itu qiraatnya Hamzah. Terkenal, murid-muridnya banyak. Ada nggak murid-muridnya Imam Hamzah misalnya? Udah nggak ada yang tersisa, ya udah gimana? Cari muridnya lagi kan? Nah, kurang lebih begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Seperti itu kurang lebih. Bahkan setelah itu dipilih lagi di bawah rawi itu Thoriq. Nah, Thoriq juga sama. Thoriq juga sama. Cuma kalau Thoriq ya memang sezaman dengan mereka kan rata-rata. Nah, ini kebanyakan para ulama peneliti itu rata-rata sezaman dengan Thoriq sebetulnya. Jadi muridnya para perawi sezamannya. Jadi para perawi itu sezaman dengan guru-guru mereka. Sempat ketemu tapi bukan seangkatan. Para peneliti ini rata-rata sezaman dengan murid-muridnya para perawi. Begitu. Makanya bisa dipilih sampai Thoriq. Karena itu yang sempat ketemu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kita lanjutkan. Bait ke-20. Al-Imam Al-Zaim Al-Qami mengatakan, "Wa may yuqimil Qur'ana kal qidhi falyakun muti'an li amrillahi fis sirri wal jahri." Setelah beliau kemudian menjelaskan bagaimana harusnya seorang guru mengajar, setelah sebelumnya kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana cara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di sini beliau ingin menegaskan, sebelum masuk ke tema Al-Quran, beliau ingin mengatakan terlebih dahulu, kalau kalian memang benar-benar pengen jadi ahlul Quran, harus serius jadi ahlul Quran. Jangan cuma fokus pada kefasihan bacaan. Jadi beliau di sini ingin mengingatkan kita, oke, kita sekarang belajar kefasihan bacaan, kita belajar husnul ada, tapi ingat, ada yang lebih penting daripada husnul ada. Ada yang lebih penting daripada kefasihan. Apa itu? Wa may yuqimil Qur'ana kal qidhi falyakun muti'an li amrillah. Maka nanti kalau misalnya antum udah para fasih, jangan lupa taat pada perintah Allah. Begitu. Jadi ngingetin kepada para penulis, kepada para murid-muridnya, walaupun kita sekarang belajar husnul ada, kefasihan lisan, tapi jangan lupa, kalau kalian sudah bisa membaca Al-Quran seperti Al-Qidah. Apa qidah itu? Anak panah yang tegak. Antum pernah belajar panah? Ditarik? Lurus apa enggak? Banget lurusnya. Enggak ada anak panah yang ditarik itu bengkok. Nah, kalau bacaan kita bisa selurus itu, sefasih itu, maka harusnya kita bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal jahri, dalam keadaan sepi maupun ramai. Begitu. Jadi apa ahlul Quran itu? Ahlul Quran itu adalah orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Bukan sekadar orang yang menegakkan kefasihan huruf-hurufnya semata, bukan. Yang disebut ahlul Quran itu bukan itu. Begitu.
Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadis menceritakan orang-orang yang mendapatkan tajul waqar, orang-orang yang mendapatkan baju, jubah, kemuliaan, kemewahan di akhirat, disebabkan mereka ada ahlul Quran, maka ini yang sering kali luput. Dalil-dalil ini sering sekali disampaikan dalam apa ya namanya, wisuda-wisuda tahfidz, ya. Atau misalnya jadi motivasi buat para muhafidh-muhafidhah, atau juga jadi motivasi di karantina-karantina tahfidz. Tapi jarang sekali yang fokus pada poin penting. Padahal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini, maka orang tua dari si anak ini kan di akhirat itu nanya kan, kenapa saya dapat ini semuanya? Apa jawaban malaikat? Apa jawaban malaikat? Jawaban malaikat itu adalah karena mereka mengamalkan Al-Quran. Coba jangan lihat hadis-hadisnya. Mengamalkan Al-Quran. Begitu. Jadi mengamalkan Al-Quran. Bukan sekadar hafal. Ini yang sering luput. Terjemahan ini sering luput. Seakan-akan terjemahan itu hafal. Enggak, belum cukup. Hafal itu seperti yang saya sampaikan itu level terendah dalam menuntut ilmu. Ya. Hafal itu level terendah dalam menuntut ilmu. Jadi belum cukup hafal doang, tapi harus apa? Harus mengamalkan. Harus mengamalkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau Al-Imam Abu Zaid Al-Khani mengatakan, "Ala'lam akhi annal..." Belum dulu nyata. Di sini afwan. Harus diganti ininya. Ala'lam akhi annal fasahata zayyanat tilawata talin admanad darsa lidzikri. Ala'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal fasahata, bahwa kefasihan lidah itu zayyanat, akan menjadi penghias. Tilawata, bacaannya talin. Talin itu qari. Talin artinya qari, orang yang membaca. Admanad darsa lidzikri, sepanjang ia mengulang-ulang bacaannya untuk berzikir. Admana itu terus menerus. Ad-darsa, belajar, lidzikri, untuk berzikir. Idza ma talatali araqa lisanahu, dan kapan saja seorang pembaca Al-Quran membaca Al-Quran, araqa lisanahu, maka akan membuat lisannya menjadi lembut. Wa adhaba bil idmani anhu adha sadri, dan selain membuat lisannya lembut, akan menghilangkan penyakit yang ada dalam dada. Karena Al-Quran itu syifa wa rahmah lil mu'minin. Jadi di sini An-Nadhim mengingatkan pada kita bahwa ternyata tadi kan udah jelas, kalau pengen jadi ahlul Quran harus sekian. Terus kenapa kita harus fasih? Belajar baca Al-Quran sampai fasih? Karena yang namanya kefasihan itu adalah penghias bacaan Al-Quran. Kefasihan itu adalah penghias bacaan Al-Quran. Kemudian di antara manfaat baca Al-Quran, kata beliau, yang pertama adalah akan memudahkan atau akan melunakkan lisannya. Makna melunakkan di sini apa? Dua. Yang pertama, membuat lisannya itu menjadi lisan yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, menjadi fasih. Makanya kalau kita pengen fasih harus banyak baca Quran. Eja. Jadi gimana caranya kita pengen fasih baca Al-Quran? Harus sering baca Qurannya. Orang yang jarang baca Quran, kalaupun dia belajar tajwid, kaku, kelu lidahnya. Gimana caranya supaya lentur lidahnya, belajar tajwid juga, sering baca Quran juga. Begitu. Makanya harus sering baca Quran. Orang yang sering baca Quran itu nanti terlatih lidahnya. Begitu ya. Kemudian selain itu, wa adhaba bil idmani anhu adas sadri, juga dapat mengusir berbagai macam
penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa. Ini kita berbicara baca ya, bukan berbicara hafal, bukan berbicara paham, bukan berbicara amal. Ini berbicara baca. Jadi bacanya doang, enggak paham, itu sudah memberikan banyak manfaat. Al-Quran itu dibaca doang, walaupun enggak paham, bisa memberikan manfaat. Manfaat apa? Manfaat lidahnya bisa lebih fasih, manfaat kekotoran hati bisa hilang. Sebagaimana kisah ini, saya sering mendapatkan kisah tentang seorang kakek sama seorang anak. Ada lagi yang menyebutkan seorang kiai sama muridnya. Intinya ada dua orang. Ada seorang anak yang nanya sama kakeknya. Atau kalau dalam kisah yang lain nanya sama kiainya. Apa yang dia tanya? Apa manfaatnya baca Quran kalau kalau nggak paham maknanya? Jadi si anak ini bertanya, apa manfaatnya baca Quran kalau kita nggak paham maknanya? Nggak bermanfaat kan? Terus ngapain kita baca Quran banyak-banyak? Terus kenapa saya harus baca Quran sehari sejuz, 2 juz, 3 juz? Begitu kan? Ada sebagian orang begitu kan? Ngapain kita harus baca Quran banyak-banyak? Nah, kemudian kakeknya bilang apa? Ya udah, sekarang tolong ambil keranjang ini. Tahu keranjang? Keranjang buah yang dianyam? Keranjang buah. Kotor keranjang buahnya itu. Keranjang buah kotor. Kemudian coba timba air dengan keranjang ini. Hah, bingung bocah ini. Kok bisa nimba air pakai keranjang begini? Mana bisa? Pokoknya timba aja dulu. Berusaha dia bulak-balik ke sungai, ambil air. Lari supaya dapat airnya. Cuma 1-2 tetes doang. Lagi sampai capek dia. Nggak ada manfaatnya ini. Nggak ada manfaatnya saya bolak-balik ngisi air pakai keranjang yang bolong kayak gini. Kakeknya sekarang nanya sama si anak ini. Coba lihat sekarang keranjang yang engkau gunakan. Apa bedanya sama tadi sebelum dipakai buat ngangkut air? Maka si anak ini bengong sendiri. Kenapa? Karena keranjangnya jadi bersih. Keranjangnya jadi bersih. Itu manfaatnya orang yang baca Quran tapi belum paham. Kata beliau begitu. Kalau paham gimana? Kalau paham itu ibarat keranjang yang rapat. Dapat airnya. Bukan gak ada manfaat. Betul, orang yang baca Quran dan paham maknanya lebih utama. Tapi bukan berarti orang yang baca Quran gak paham maknanya itu gak ada manfaatnya. Bukan. Begitu. Jadi bukan berarti kemudian gara-gara ngapain baca Quran gak paham, saya gak mau. Itu mah bukan, sebetulnya bukan karena itu. Itu cuma alasan aja. Aslinya mah dia karena malas aja baca Quran. Ya orang-orang begitu tuh gara-gara malas aja baca Quran. Kan banyak alasan ya. Ustaz gimana sih kalau gini? Bilang aja sih Ustaz saya malas baca Quran gitu. Itu enak gitu. Itu enak begitu. Banyak orang-orang kayak gitu. Sama kayak orang yang berlaga logis, berlaga ilmiah, nggak mau berislam lagi, dia bilang saya murtad karena saya sudah memikirkan ini, itu dah nonsense, bullshit semuanya itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang murtad kecuali alasan satu. Apa? Malas ibadah. Nggak ada orang yang murtad karena mikir, nggak ada. Itu mah cuma pembenaran. Orang murtad itu cuma satu alasannya, malas ibadah. Malas, udah cuma satu. Makanya ketika dikasih duit, ya makin enak kan. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, dapat duit. Ya udah mendingan masuk Kristen misalnya gitu. Nah, begitu. Udah intinya malas ibadah aja udah. Nggak usah mikir macam-macam lah. Ada yang bilang saya sudah mempelajari Islam dan menemukan banyak kesalahan. Bullshit. Bilang aja sih malas ibadah. Gampang kan begitu. Nggak ada orang yang benar-benar mikir, murtad itu nggak akan ada. Orang yang benar mikir itu pasti tetap teguh dalam keislamannya. Nggak akan murtad. Kenapa? Karena akal sejatinya sejalan dengan fitrah. Dan fitrah sejalan dengan Islam. Wa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nggak mungkin lah Allah menciptakan sesuatu yang nggak sejalan dengan fitrah manusia. Nggak mungkin. Maka kalau misalnya sudah menyimpang sana menyimpang sini, udah itu mah syahwat, itu mah hawa nafsu.
bukan lahir dari akal yang jernih. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada yang tanyakan sampai di sini? Disilakan kalian tanyakan. Kalau tidak ada berarti sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Sudah setengah jalan kita, alhamdulillah. Berarti sekarang hari apa? Rabu, Kamis, Jumat. Senin juga selesai kayaknya. Bahkan bisa jadi Jumat juga selesai. Enggak, ada penjelasan yang agak panjang sih. Ada beberapa penjelasan yang agak panjang. Ini kan masih sebetulnya masih mukadimah ini. Besok lahan agak panjang gitu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya selesai langsung lanjutin ke sahoy aja langsung ya. Supaya cepat. Ya? Boleh, kalau mau digabung nanti. Gampang. Kalau nggak digabung pun nggak apa-apa. Teori doang, ujiannya teori saja. Hanya teori. Baik, demikian yang bisa disampaikan sama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ditanyakan, ada yang tanyakan sampai sini? Enggak ada? Cukup, walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan salawat. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, alhamdulillah.